Diumumkan tepat pagi hari ini, Erick Thohir ungkap alasan mengejutkan di balik kekalahan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Apa yang sebenarnya ada di balik kegagalan Timnas U20 Indonesia? Erick Thohir memberikan penjelasan yang membuat banyak orang berpikir ulang. Apakah ini benar demi masa depan sepak bola Indonesia? Temukan alasan mengapa regenerasi pemain lebih penting daripada kemenangan instan. Indra Syafri diserang netizen di IG setelah kekalahan Indonesia dari Uzbekistan. Apa saja komentar yang muncul? Setelah kekalahan Indonesia yang mengecewakan dari Uzbekistan, netizen tidak tinggal diam. Mereka menyerbu akun Instagram Indra Syafri dengan berbagai komentar. Apa yang mereka katakan? Simak reaksi penuh protes yang mencuri perhatian. Timnas Indonesia U20 kalah dari Uzbekistan, begini reaksi Coach Justin yang mengejutkan. Setelah kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Uzbekistan, Coach Justin memberikan tanggapan yang mengundang perhatian. Apa yang ia katakan tentang kekalahan ini? Temukan penjelasan lengkapnya dalam video ini. Persija dibayangi tren buruk, Rizky Ridho harap dipanggil Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Di tengah performa Persija yang kurang memuaskan, Rizky Ridho tetap memandang masa depan dengan optimis. Ia berharap bisa dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Apakah ini kesempatan emas baginya? Temukan harapan dan strategi Rizky Ridho dalam menghadapi tantangan besar ini. Meski Timnas U20 tersingkir, Iqbal Gwijangga tetap teguh fokus pada laga pamungkas. Apa yang memotivasi dia? Iqbal Gwijangga menunjukkan keteguhan luar biasa meski Timnas U20 Indonesia telah tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Apa yang membuatnya tetap fokus pada laga pamungkas? Temukan alasan di balik tekadnya yang menginspirasi. PSSI pecat Indra Syafrikah setelah kekalahan pahit Timnas U20 di Piala Asia U20 2025. Benarkah ini langkah tepat? Setelah Timnas Indonesia U20 gagal menembus perempat final Piala Asia, PSSI apakah mengambil keputusan drastis dengan memecat Indra Syafri? Apa yang menyebabkan pemecatan ini? Apakah keputusan ini benar-benar adil? Simak selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Diumumkan tepat pagi hari ini, Erick Thohir ungkap alasan mengejutkan di balik kekalahan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Apa yang sebenarnya ada di balik kegagalan Timnas U20 Indonesia? Erick Thohir memberikan penjelasan yang membuat banyak orang berpikir ulang. Apakah ini benar demi masa depan sepak bola Indonesia? Temukan alasan mengapa regenerasi pemain lebih penting daripada kemenangan instan. Kabar terbaru datang dari Timnas U20 Indonesia yang harus mengakui kekalahan di fase grup Piala Asia U20 2025. Setelah laga melawan Uzbekistan yang berakhir dengan skor 3-1 pada Minggu malam, dalam kurung 16 Februari 2025, Timnas U20 Indonesia dipastikan tersingkir dari turnamen. Meskipun sempat menunjukkan permainan yang mengembirakan di babak pertama, di mana Jens Raven berhasil mencetak gol penyeimbang setelah tertinggal 0-1, momentum positif tidak dapat dipertahankan hingga akhir laga.
Pada menit pertama babak kedua, gawang Indonesia kembali kebobolan melalui tembakan keras Abdugafur Haidarov dan kemudian Uzbekistan memperlebar keunggulan melalui gol sundulan Saidumarkhon Said Nurulayev di menit ke-65. Kekalahan ini menambah daftar hasil buruk setelah Indonesia sebelumnya juga kalah 0-3 dari Iran, yang semakin memupuskan harapan Garuda Nusantara untuk melaju ke babak selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa prihatin dan harapan agar timnas U20 bisa mengambil pelajaran dari pengalaman ini. Meski tim Indonesia gagal, Erick menekankan bahwa ini adalah kesempatan berharga untuk belajar dari juara bertahan, Uzbekistan, yang tampil sangat kuat. Erick juga mengingatkan bahwa program pembinaan untuk timnas U20 harus tetap dilanjutkan karena mereka adalah fondasi untuk timnas Indonesia senior di masa depan. Kabar baik bagi penggemar timnas Indonesia adalah bahwa meski sudah dipastikan tersingkir, masih ada satu laga tersisa melawan Yaman pada 19 Februari 2025. Laga ini meskipun sudah tidak menentukan kelolosan, tetap penting sebagai ajang pembuktian semangat dan kualitas tim muda Indonesia. Sebelumnya, timnas U20 Indonesia dan Yaman bermain imbang 1-1 pada kualifikasi Piala Asia U20 2025. PSSI berharap generasi muda ini tetap diberi kesempatan untuk berkembang, menjaga regenerasi pemain yang akan mengisi skuad timnas senior Indonesia di masa depan. Meskipun perjalanan mereka di Piala Asia kali ini harus berakhir lebih cepat, semangat timnas U20 Indonesia tidak akan padam. Semoga perjalanan mereka menjadi lebih baik di masa depan. Indra Syafri diserang netizen di IG setelah kekalahan Indonesia dari Uzbekistan. Apa saja komentar yang muncul? Setelah kekalahan Indonesia yang mengecewakan dari Uzbekistan, netizen tidak tinggal diam. Mereka menyerbu akun Instagram Indra Syafri dengan berbagai komentar. Apa yang mereka katakan? Simak reaksi penuh protes yang mencuri perhatian. Akun Instagram Indra Syafri diserbu oleh netizen setelah timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 gagal lolos ke perempat final setelah menelan 2 kekalahan di grup C. Setelah kekalahan 0-3 dari Iran di laga pertama, timnas Indonesia U20 kembali kalah 1-3 dari Uzbekistan pada pertandingan kedua yang digelar pada Minggu (16 Februari 2025). Kekecewaan netizen langsung tercurah di kolom komentar Instagram Indra Syafri yang mengkritik kinerja pelatih dan permainan timnas Indonesia U20. "Gaya melatihmu sudah ketinggalan zaman," tulis seorang netizen. "Makanya Pak, jangan gengsi sama pemain keturunan. Toh pemain lokal kualitasnya segitu-segitu saja," ujar netizen lainnya. "Lebih baik mundur coach untuk masa depan Garuda U20 untuk regenerasi yang lebih baik bersaing di Asia," kata seorang warganet. Penampilan timnas Indonesia U20 memang banyak mendapatkan sorotan, terutama di sektor pertahanan yang dinilai rapuh. Indonesia terlihat mudah kebobolan lewat serangan udara lawan. Meski demikian, timnas Indonesia U20 sempat memberikan perlawanan lewat serangan yang cukup berbahaya. Pada pertandingan kedua Piala Asia U20 2025, Uzbekistan unggul lebih dulu berkat sundulan Muhammadali Urinboev di menit ke-21. Namun Indonesia langsung merespons 2 menit kemudian dengan Jens Raven menyamakan kedudukan lewat tembakan usai menerima umpan Marcelinus Amaola pada menit ke-23.
Sayangnya, Indonesia gagal mempertahankan momentum tersebut. Di babak kedua, Uzbekistan kembali unggul cepat di menit ke-47 lewat tembakan keras Abdugafur Khaidarov. Pada menit ke-63, gol sundulan Saidu Markhon Saidnurulayev membuat Uzbekistan semakin memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Kekalahan tersebut memupuskan harapan Indonesia untuk lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Dengan 2 kekalahan di grup C, Timnas Indonesia U20 dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U20 2025 karena tidak mampu finish di posisi 4 besar. Meski demikian, Timnas Indonesia U20 masih akan melakoni 1 pertandingan terakhir di grup C melawan Yaman pada Rabu 19/2/2025. Meskipun pertandingan tersebut sudah tidak lagi mempengaruhi nasib mereka di turnamen ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide you. Timnas Indonesia U20 kalah dari Uzbekistan. Begini reaksi Coach Justin yang mengejutkan. Setelah kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Uzbekistan, Coach Justin memberikan tanggapan yang mengundang perhatian. Apa yang ia katakan tentang kekalahan ini? Temukan penjelasan lengkapnya dalam video ini. Timnas Indonesia U20 harus kalah melawan Uzbekistan dengan skor 1-3. Kemenangan Muhammad Ali Urimbonyev CS tersebut memastikan negaranya lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Sedangkan Indonesia harus gugur meski menang atas Yaman pada Rabu mendatang. Pasca kekalahan tersebut, Coach Justin memberikan tanggapan saat live streaming komentari di channel YouTube miliknya. Kala live streaming komentari salah satu laga Premier League, Coach Justin menumpahkan kekecewaannya kepada Hanif Tamrin dan netizen. Sudah 3-1 Timnas Indonesia U20 masih main bertahan. Kreativitas gak ada. Sekarang, Erick Thohir memanggil Gerald van den Burg dan nanti Direktur Teknik untuk terapkan filosofi yang sama, buka keluhan Coach Justin. Filosofi kita bukan bertahan, tapi menyerang. Kalau bertahan, sama kayak Coach sebelumnya. Coach yang bertahan hanya bilang tidak cocok dengan filosofi kita. Maka dari itu gue bilang harus diganti, jelas Coach Justin. Dalam live streaming komentari itu juga, Coach Justin berjanji akan membuat video tentang Timnas Indonesia U20. Ia akan menumpahkan kekecewaannya dan meminta agar Indra Syafri diganti. Sejumlah netizen menanggapi pendapat Coach Justin dengan berbagai reaksi. Bahkan ada yang menyebut Coach Justin sangat standar ganda. Kemarin lu bilang salah pemain, sekarang pelatih harus ganti. Standar ganda lu, Coach Justin. Boykot Coach Justin dan jangan ditonton, bunyi komentar salah satu netizen. Statement Alex Pastor, mau pakai 9 back, yang penting menang. Ingat, yang penting menang, mau itu bertahan atau menyerang, komentar netizen lainnya. Bacot aja 13-0 ledek netizen lain yang merujuk pada Coach Justin menjadi pelatih KKS Jateng dan kalah uji coba lawan Timnas Indonesia U17.
Persija dibayangi tren buruk, Rizky Ridho harap dipanggil timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Di tengah performa Persija yang kurang memuaskan, Rizky Ridho tetap memandang masa depan dengan optimis. Ia berharap bisa dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apakah ini kesempatan emas baginya? Temukan harapan dan strategi Rizky Ridho dalam menghadapi tantangan besar ini. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho berharap bisa dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, meskipun saat ini timnya sedang mengalami tren hasil buruk. Persija Jakarta kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 2-2 oleh Persib Bandung dalam laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu 16/2/2025. Persija sempat unggul 2-0 lewat gol Gustavo Almeida dan Firza Andika di babak pertama. Namun Persib berhasil menyamakan kedudukan berkat 2 gol dari Nick Kuipers dan David Da Silva pada babak kedua. Hasil imbang ini menambah daftar buruk bagi Persija yang dalam 4 laga terakhirnya tidak meraih kemenangan. Sebelumnya mereka hanya mampu bermain imbang 3-3 melawan Persis Solo dan 2-2 melawan PSBS Biak, serta menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United. Dari 4 pertandingan tersebut, 2 diantaranya disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang bersama stafnya memantau aksi Rizky Ridho dan rekan-rekannya. Namun Persija hanya meraih hasil imbang dan kalah dalam 2 pertandingan tersebut. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi para pemain Persija, termasuk Rizky Ridho, yang sebelumnya sudah sering dipanggil untuk membela timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Dengan adanya pelatih baru, Patrick Kluivert, persaingan untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia semakin ketat. Rizky Ridho menyadari bahwa setiap pemain harus berusaha maksimal agar bisa menarik perhatian pelatih asal Belanda tersebut. Namun meskipun berada dalam kondisi yang kurang baik, Rizky Ridho tetap optimis Persija bisa bangkit. Kami sudah pernah mengalami fase ini di putaran pertama dan bisa bangkit, jadi saya yakin tim bisa bangkit lagi, ujarnya. Persija saat ini berada di posisi keempat klasemen Liga 1 dengan 40 poin, sama dengan Dewa United yang ada di peringkat ketiga. Terkait pemanggilan ke timnas Indonesia, pemain berusia 23 tahun itu berharap bisa kembali memperkuat skuad Garuda. Semua pemain pasti ingin bisa membela timnas Indonesia. Untuk itu saya berharap bisa dipanggil, tetapi semua keputusan ada di Coach Patrick, ungkap Rizky. Jika nantinya dirinya dianggap kurang tampil maksimal saat pelatih timnas Indonesia memantau langsung pertandingan, Rizky Ridho mengatakan bahwa ia akan pasrah dengan keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert. Saya percaya saja sama beliau, tegas Rizky. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Meski timnas U20 tersingkir, Iqbal Gwijangga tetap teguh fokus pada laga pamungkas. Apa yang memotivasi dia? Iqbal Gwijangga menunjukkan keteguhan luar biasa meski timnas U20 Indonesia telah tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Apa yang membuatnya tetap fokus pada laga pamungkas? Temukan alasan di balik tekadnya yang menginspirasi. Bek tengah timnas U20 Indonesia Iqbal Gwijangga memberikan tanggapannya setelah Garuda Nusantara dipastikan tersingkir dari fase grup Piala Asia U20 2025.
Kekalahan 1-3 dari Uzbekistan pada laga kedua yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Minggu, menambah daftar hasil buruk setelah sebelumnya Indonesia kalah 0-3 dari Iran. Dengan dua kekalahan ini, timnas U20 Indonesia tak lagi memiliki kesempatan untuk mengejar poin dari Uzbekistan dan Iran yang sudah mengantongi 6 poin. Meski begitu, timnas U20 Indonesia masih menyisakan satu laga lagi melawan Yaman pada 19 Februari 2025. Pertandingan ini sudah tidak mempengaruhi kelolosan kedua tim yang sudah dipastikan tersingkir dari turnamen. Iqbal Gwijangge mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung di tanah air atas dukungan mereka sepanjang perjalanan tim. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pelatih dan rekan-rekan setimnya yang telah bekerja keras di setiap pertandingan. Terima kasih telah mendukung kami di setiap pertandingan, ujar Iqbal yang berusia 18 tahun tersebut. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih dan staf serta para pemain yang telah bekerja keras hari ini. Meskipun timnas U20 Indonesia kalah, Iqbal merasa bahwa tim bermain cukup baik. Namun kesalahan yang dilakukan membuat lawan menghukum mereka dengan gol. Ia melihat pengalaman ini sebagai pelajaran berharga, terutama bagi Jens Raven dan rekan-rekannya. Kami bermain bagus, tetapi mereka bermain lebih baik. Jika kami membuat kesalahan, mereka menghukum kami dengan gol, kata Iqbal. Ini adalah pengalaman yang baik bagi kami dan pelajaran penting. Iqbal menegaskan bahwa meski timnas U20 Indonesia sudah tersingkir, mereka tidak boleh larut dalam kesedihan. Fokus harus segera dialihkan untuk laga terakhir melawan Yaman. Ini pertandingan yang sulit, tapi kami masih punya satu pertandingan terakhir. Semua pemain harus pulih dengan baik dan berpikir ke depan, tambahnya. Kami masih muda, masih ada peluang di luar sana dan itu yang harus kami pegang, tutup Iqbal. Semangat dan fokus untuk masa depan yang lebih cerah masih ada bagi timnas U20 Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. PSSI pecat Indra Syafrikah setelah kekalahan pahit timnas U20 di Piala Asia U20 2025. Benarkah ini langkah tepat? Setelah timnas Indonesia U20 gagal menembus perempat final Piala Asia, PSSI apakah mengambil keputusan drastis dengan memecat Indra Syafri? Apa yang menyebabkan pemecatan ini? Apakah keputusan ini benar-benar adil? Simak selengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia U20 setelah gagal mencapai target yang dibebankan oleh PSSI di Piala Asia U20 2025. Setelah dua pertandingan yang berakhir dengan kekalahan telak, 0-3 dari Iran dan 1-3 dari Uzbekistan. Desakan agar Indra Syafri, pelatih timnas U20, dipecat mulai ramai di media sosial. Banyak penggemar yang merasa kecewa, bahkan ada yang mendesak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk segera mengambil langkah tegas.
Akun-akun media sosial seperti @Sociputra dan @BahasPemainBola pun ikut bersuara, meminta agar Indra Syafri segera mundur atau diberhentikan. Sebelumnya, Erick Thohir memang berharap timnas Indonesia U20 bisa melangkah lebih jauh, setidaknya menembus perempat final Piala Asia U20 2025 dan sekaligus mendapatkan tiket menuju Piala Dunia U20 2025 di Chile. Target yang cukup tinggi ini menjadi harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Namun, kenyataannya berbeda. Timnas U20 Indonesia gagal mencapai perempat final, yang artinya peluang untuk lolos ke Piala Dunia U20 juga sudah tertutup. Kekalahan beruntun dari Iran dan Uzbekistan membuat Garuda Nusantara dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20, meskipun mereka masih menyisakan satu laga melawan Yaman pada 19 Februari 2025. Kegagalan ini tentu memalukan mengingat PSSI sudah memberikan fasilitas terbaik untuk persiapan timnas U20, termasuk pemusatan latihan dalam kurung TC di luar negeri seperti Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang. Banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, menilai bahwa Indra Syafri harus bertanggung jawab atas kegagalan ini. Roni meminta PSSI untuk melakukan evaluasi dan meminta Indra Syafri untuk bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Indra Syafri sebagai pelatih harus berani bilang bertanggung jawab atas kekalahan ini. Erick Thohir harus tegas dan tidak pandang bulu, tegasnya. Meskipun masih ada satu pertandingan melawan Yaman yang sudah tidak menentukan kelolosan, banyak pihak yang merasa kecewa dengan hasil yang diraih timnas U20 Indonesia. Kini bola berada di tangan PSSI dan Erick Thohir untuk mengevaluasi kinerja pelatih dan memastikan bahwa program pembinaan sepak bola Indonesia terus berjalan dengan baik.